Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tim dokter dari Bapak Heru dan teman-teman Bapak Dr. Taufik, Bapak Dr. Melani, dan Bapak Dr. Riz yang saat ini telah hadir yaitu di Masjid Asy-Syifaul Mustaqim, yaitu dalam rangka bakti sosial. Dan lihat sendiri ini antusias daripada masyarakat, yaitu menginginkan kesehatan. Kami dari warga Perangkoan sangat mengucapkan terima kasih. Semoga nanti berikutnya ada program seperti ini. Kami terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harminto, pengurus dan takmir Masjid Asy-Syifaul Mustaqim, Perangkoan Purwosari Girimulyo. Masjid ini diberi nama Masjid Asy-Syifaul Mustaqim. Sejarahnya begini, dulu itu di Perangkoan ada Masjid Al-Mustaqim. Kemudian Masjid Al-Mustaqim itu berada di dekat jalan raya dan rencana akan kena pelebaran jalan, yaitu bedah menoreh. Ya, sehingga masjid itu harus pindah dan akhirnya masjid pindah ke sini yang jaraknya Pak dari masjid lama ke masjid baru ya jaraknya sekitar 1000 meter lah. Begitu, kemudian dulu di barat jalan, sekarang di timur jalan. Nah, kemudian kenapa dulu Masjid Al-Mustaqim dibangun dengan baru, diberi nama Masjid Asy-Syifaul Mustaqim? Karena ada pesanan dari penyumbang dana yang kerja di kesehatan dan dia tolong nama Asy-Syifa dimasukkan supaya masjid itu betul-betul berkah dalam bidang kesehatan ya gitu. Nah, ini letaknya di Perangkoan Purwosari Girimulyo, sehingga kalau dari arah Wates Kulon Progo itu agak ke utara, jalannya melalui dari Wates, Kecamatan Girimulyo, kemudian naik ke Jombrana, kemudian ke Sari, sebelum sampai batas Jogja Kedu, belok kanan, kemudian ke sini. Nah, ini kalau dilanjut ke bawah sana juga bisa sampai ke Samigalo, juga bisa sampai ke Gedung Tawang, bisa juga sampai ke Watu Murah. Ini di Perangkoan Purwosari Girimulyo. Ya. Dan
terima kasih sekali sini para bapak ibu yang menyumbang ataupun ikut membantu pembangunan masjid ini cukup banyak. Dari mana-mana antusias untuk ulurkan tangan, karena saya dulu pernah merasakan bahwa di sini itu sholat Idul Fitri aja itu di jalan raya. Dulu di jalan, belum aspalan kita gelar kloso, sholatnya di jalan, kemudian bawa meja ke situ. Itu pernah kami lakukan, karena waktu itu di Perangkoan belum ada musolanya aja musola belum permanen dan rusak, sering dibawa pindah-pindah itu. Nah sekarang sudah ada kemajuan itu. Terima kasih sekali ya. Ini namanya di kegiatan bakti sosial di Masjid Al-Mustaqim, Masjid Asy-Syifaul Mustaqim, Perangkoan Purwosari, Girimulyo, Kulon Progo. Begitu. RT 4 RT ya sekitar 120 kakak. 120. 4 RT. Di luas semua. Tapi masjidnya ada 2. Ya kalau sekarang 3, sini dan sana. Ini kita masuk RT 4 ya? 3. Oh, RT 3. RT 3 RW ini 2. RT 3 RW 2. Menjadi pusat kesehatan, menjadi pusat kegiatan masyarakat. Jadi budaya orang-orang yang dulu mungkin enggan masuk ke masjid, enggan ikut pengajian karena sesuatu hal jauh, kemudian dingin, kemudian merasa kekurangan begitu. Nah dengan adanya masjid sebagai pusat kegiatan, maka ini ya dari pengajian, dari bakti sosial kesehatan, dari bakti sosial apa itu namanya makanan, bakti sosial sembako dan sebagainya itu dipusatkan di masjid. Dan masjid ini untuk kegiatan dari semua anggota masyarakat, dari semua agama. Ya, jadi orang-orangnya di sini memang ada warga kita yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik. Itu ya tetap ikut kegiatannya di masjid dan ikut kegiatan begitu di sini saling dukung dan ikut kerja bakti bangun masjid ini juga. Sehingga menyenangkan di sini itu toleransinya cukup luar biasa, sosialnya cukup tinggi. Ya memang kemampuan orang-orang desa itu kalau dari sisi material memang sangat terbatas karena di sini itu dusun yang tidak ada musim panen. Tidak ada. Jadi di sini kalau ditanya musim nggak ada. Ya paling-paling musimnya tuh Pak. Kalau musim durian itu belum tentu ada durian, tapi sini juga ada 1, 2, 3 pohon karena tidak semua orang nanam pohon durian ya. Tapi kalau cengkeh itu ya musim, tapi kan bisa 4 tahun sekali, 2 tahun sekali. Cengkeh itu bisa panen kalau musim panasnya agak panjang. Karena di sini itu di sini iklimnya dingin. Kalau panasnya kemaraunya tidak panjang, sini itu pohon-pohonan itu masih merasakan sejuk. Tapi kalau di bawah sana sudah pohon bambu sudah pada mati, sini merasakan, kemudian nanti cengkehnya panen. Nah, kemudian di sini itu ya memang alamnya tidak ada, misalkan sekarang musim durian, kemudian musim manggis, kemudian musim enggak ada, karena tanamannya sini juga mungkin semua ada. Campuran cengkeh, di bawahnya ditanami kapulaga, kemudian ditanami kemukus, kemudian ditanami lagi jahe, kemudian juga ada yang menanam kencur, sehingga panenannya itu berganti-ganti. Tidak ada orang yang menanam lombok kemudian dalam hektaran kemudian panen lombok itu enggak ada. Tetapi semua orang di tegalannya di samping rumah itu punya lombok. Sehingga lombok itu untuk kebutuhan sehari-hari, sisanya dijual. Kemudian pohon pisang itu ada yang ditanam, ada yang dipikul sendiri. Kalau sudah dipikul sendiri, panen ya kalau laku dibawa ke pasar, kalau nggak laku ya udah dimakan sendiri. Kalau itu Pak, kan juga dengan kali gesing Ya. dengan kambing. Kalau peternak kambing sih Ya, kalau peternak kambing di sini rata-rata per rumah juga punya kambing itu. Walaupun dalam bentuk kambing PE sederhana. Kan ada PE yang berkelas. Ini rata-rata punya dan itu memang cocok di sini. Makanannya mudah, kemudian untuk kandang itu bikin dari kayu juga punyanya sendiri, sehingga di sini hampir setiap rumah punya kambing.
dan dengan model yang diberi rumah di Pelanggok itu. Tuh. Dan itu karena apa? Memanfaatkan tenaga dan memanfaatkan pakan ternaknya yang ada di samping rumah di Talas itu namanya. Jadi rata-rata pakai itu. Karena apa? Dekat dengan pasar hewan. Dan suatu ketika butuh untuk ragat anaknya bayar sekolah, ya itu yang dijual. Kalau kambing kan kalau kambing biasa Kambing biasa di sini sudah jarang. Karena dengan adanya kambing kayak itu akhirnya kambing biasa terdesak. Dan menjadi kurang diminati karena kurang laku. Tapi juga masih ada. Nah, oleh karena itu kalau kita butuh kurban dan sebagainya itu juga ada. Kalau yang jual biasa juga biasa. Kalau dulu ketika saya kecil, saya itu dulu kambingnya kambing biri-biri, gembel. Ya itu kita domba gitu. Nah, domba kita ngon itu. Karena waktu itu pikirnya dia lebih karena di udara dingin itu gembel itu dia tidak kedinginan karena apa itu lebih tahan gitu. Lebih tahan. Itu tapi sekarang jarang di sini. Saya dulu ngimus itu lembu atau sapi. Sekarang masih ada tapi jarang. Tapi lebih banyak kambing. Kambing hampir setiap rumah punya. Memang itu karena di sini mudah membuatnya kandang, mudah mencarinya pakan, kemudian kalau sudah waktunya dijual mudah menjual. Karena menjual juga bisa dibawa ke pasar langsung, bisa dibawa ke pasar langsung, tapi juga bisa tinggal bisik-bisik dari tetangga ada yang membeli langsung dibawa ke pasar. Itu di situ sini kehidupannya seperti itu. Hanya kalau di sini jarang sawah. Panen padi jarang karena airnya air pegunungan. Dan dulu yang dipakai untuk sawah sekarang sudah menjadi Tegal yang ditanami pohon cengkeh dan palawija yang lain. Kalau dulu itu kebanyakan sawah di dekat-dekat sungai itu. Cengkeh kan Pak ya? Sempat drop ya. Sekarang bagus ini. Cengkeh itu permainan harga itu wajar. Tetapi dari orang petani berapapun yang penting itu punya. Kemudian suatu ketika memang ada orang yang pedagang cengkeh, kemudian ada juga petani cengkeh. Pedagang cengkeh itu kan membeli dari petani-petani itu, kemudian mungkin dia timbun, setelah harganya bagus baru dia jual, mungkin begitu. Tetapi kalau petani itu mikirnya tidak terlalu sulit, pokoknya adanya cengkeh, kalau butuh uang ya dijual berapapun harganya, karena nggak enak cengkehnya. Kan misalkan sekarang harganya turun, punya cengkeh, tapi anaknya akan membayar atau punya kebutuhan lain, ya berapapun harga dijual, tidak ada ruginya. Nah tapi bagi yang kebetulan sekarang harganya naik, jual ya ada. Ada yang juga petani timbun dulu di rumah, setelah kering, suatu ketika dengan harga yang bagus jual. Nah tapi kebanyakan itu adalah para tengkulak atau para pengepul dari petani-petani. Lagi kan ya, susutnya banyak kan? Banyak. Kalau disimpan timbun? Enggak, kalau disimpan itu tidak susut. Jadi dari basah dikeringkan, setelah kering bener dimasukkan ke gerobak atau ke apa itu aman, tidak masalah. Tidak dimakan tikus, tidak dimakan apa, aman. Rayap juga tidak. Kemudian apa? Ya kalau terlalu lama itu memang aromanya hilang. Sepertinya berubah warna, baunya agak berkurang. Nah itu ada teknik sendiri untuk penyimpanannya, untuk mengolah supaya dia menjadi lebih baik lagi, ada caranya. Tapi kalau petani rata-rata sih kebanyakan ya punya langsung habis dijual. Tapi ada juga yang ditimbun sampai lama karena dia tidak butuh uang itu ada. Kalau sengon, Pak, sengon itu bagus, ya. Sengon itu bagus. Kamu nggak bercabang sih kan? Ya di sini nggak bercabang. Kebanyakan lurus ya. Lurus ke atas,
dan Medolan berapa? tidak terlalu banyak cabang. Mengapa begitu? Karena pohon sengon itu hidup itu harus berada di atas. Sehingga kalau kanan kirinya ada pohonnya, dia berusaha untuk di atasnya itu. Nah, maka itulah yang memicu dia akhirnya pohonnya tinggi. Nah, kalau dihitung meteran kan lebih banyak meteran. Dan tidak banyak bercabang kecuali setelah di atas. Nah, itu. Maka pohon sengon di sini menurut saya bagus, prospeknya bagus. Ada yang merah, ada yang putih. Untuk para pembeli itu tergantung dia milihnya apa. Kalau memang mau merah silakan, karena semuanya ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau yang merah itu agak keras, agak berat. Tapi kalau untuk bangunan di gunung sini untuk usuk atau apa itu lebih kuat. Kalau yang putih lebih enteng, warnanya bagus. Tapi kalau untuk itu biasanya untuk bahan triplek atau bahan hardplek atau apa itu. Nah, dan di sini mudah, begitu ceblok tidak perlu disirami, hidup sendiri. Itu hidup sendiri karena sini tanahnya subur dan tidak perlu apa namanya. Di sini itu ibaratnya pohon suruh saja dipotong begini dan depan hidup kok. Betul, saya itu nah pohon ketela pohon jendal itu tidak perlu disirami, gimana saja. Itu begitu. Jadi di sini tuh hampir semua tanaman ada, baik tanaman obat-obatan, tanaman buah-buahan, sampai ke gadung, sampai ke kolong hijau, gemandul, ke sampar itu semuanya ada. Di sini hanya itu tadi. Kalau petani di sini untuk mencari uang yang banyak ya tidak mudah. Makanya kebanyakan yang muda-muda pada perantau. Saya juga pernah merantau. Kemana? Ya saya itu merantaunya cuma di Kulon Progo saja karena saya dari sini dulu jadi guru kos di Dekso Kalibawang, kemudian pindah ke Pengasih, kos di Pengasih, pindah ke Wates, kayak kosnya tetap Pengasih, kemudian saya pindah di kantor di Wates, ada kantor dinas pendidikan, ada kantor pemberdayaan masyarakat, ada kantor koperasi, ada kantor KB, ada kantor perpustakaan dan arsip, ada dinas. Nah, kemudian saya setelah itu bisa di sana banyak pengalamannya karena bisa nyambi jadi dosen IKIP, nyambi jadi dosen di UT, itu pernah saya lakoni. Dan di sana ada sekolahnya SLTA, saya nyambi jadi guru STM, pernah saya alami. Kemudian terakhir saya jadi kepala sekolah SMK Kesehatan Sadewa Sleman, tempatnya Pak Estowardoyo. Setelah itu saya baru aktif di kampung. Setelah selesai tugas itu baru saya sekarang enak di masyarakat, dakwah kemana-mana sambil mencari saudara-saudara, teman-teman. Senang ini saya. Jadi Allah masih memberikan kami panjang umur, sehat. Kebetulan saya umurnya sekarang 64. Simbok saya tadi, Ibu Hajah Parila, itu umurnya 90 tahun. Jadi kalau saya itu berandai-andai menebak seperti umur simbok saya dari 64 sampai ke 90 masih cukup lama. Kita gunakan untuk berjuang dan dakwah. Yang penting jaga kesehatan. Jaga kesehatan, itu jaga kesehatan ya. Nah, itu yang kebetulan simbok saya baru aja berangkat haji kemarin bersama Pak Murlani. Ya. Dari umur 90? Umur 90. Haji kemarin Pak? Haji kemarin? Iya, haji kemarin. Satu angkatan dengan Pak Murlani. Tak titipan Pak Murlani satu rombongan. Karena saya pemeriksaan kesehatan kita istirahat dulu waktu itu bingung saya mau lanjutkan nanti setelah sholat dulu. Karena waktu itu saya kesulitan, kan tidak boleh ada pendamping. Ya maka waktu itu terus saya titip, aku kebetulan kan dengan Pak Dr. Murlani itu sering sepedaan ontel itu loh. Nah terus saya bilang, oke titipkan demi KPI yang saya mas siap. Nah, gitu ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini kegiatannya sangat hebat, luar biasa, yaitu pengajian dilanjutkan bakti sosial, khususnya adalah pemeriksaan kesehatan. Menurut saya kegiatan ini sangat luar biasa karena memang menjadi budaya di daerah pegunungan itu kebanyakan orang-orang itu datang memeriksakan dirinya itu kalau sudah sakit, sudah tidak bisa berjalan,
sudah tidak bisa makan, sehingga bisa dikatakan penyakit itu sudah kronis, sudah terlambat lah kalau kata dokter. Nah ini ada kemajuan yang sangat luar biasa karena Pak dokter pada rawuh kesini ini ternyata para jamaah dan masyarakat sini semuanya antusias mengikuti kegiatan ini dan semua diperiksa dengan baik dan senang ya. Jadi ada Pak Dokter Maulani, Pak Dokter siapa itu, semuanya bagus-bagus sekali dan ini perlu dilanjutkan. Sehingga kami mengharapkan kegiatan bakti sosial khususnya pemeriksaan dalam bidang kesehatan itu perlu dilanjutkan dan secara berkala diagendakan sehingga masyarakat kami, jamaah kami itu tidak sampai sakit sudah diperiksa lagi. Maka saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Taufik Gunawan, Bapak Dr. Maulani, Dr. Lis, Dr. Tri Gunawan, dan Dr. Muh Abdul Hamid. Semuanya hebat-hebat dan ternyata rakyat kami sama gembira dan senang. Sehingga betul apa yang dulu pernah kami rencanakan, ya kalau orang luar negeri itu datang ke rumah sakit itu dikala masih sehat. Tetapi budaya kita di sini datang ke rumah sakit kalau sudah sakit tidak bisa berjalan, tidak bisa makan dan sebagainya. Ini sudah kita rubah sehingga pola pikir orang-orang desa sudah. Nah, oleh karena itu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Taufik Nugroho dan kawan-kawan dengan kegiatan ini mudah-mudahan mendatangkan barokah ridho dari Allah Ta'ala dan saya berharap semuanya diberikan suatu kesehatan dan panjang umur sehingga bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Riko sering masak tiba-tiba. Oh, punya kapan lain kali? Benar ini 2 kali. Kamu saat ini pun tahu nanti. Alhamdulillah saya mewakili KUA Kapanewon Gunung. Dalam hal ini kami sangat berempati dan sangat senang sekali jemaah kami yang ada di Masjid Asy-Syifa Mustaqim Perangkoan didatangi oleh teman-teman tim dokter yang rela untuk mau menyumbangkan tenaga dan materinya untuk memeriksa kesehatan. Semoga jemaah kami selalu diberikan oleh Allah nasihat wal afiat dan yang melaksanakan kegiatan sosial ini diberikan oleh Allah pahala yang lebih banyak yang dikeluarkan oleh Bapak dokter yang ada dari Jakarta. Demikian dari kami, semoga panjenengan semua dan tim dokter diberikan oleh Allah rezeki yang melimpah, sehat walafiat dan dengan amal dari Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukup sekian, penyuluh agama Islam Kapanewon Gunung Muhammad Nasir. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini tanggal 24 Desember 2023 acara bakti sosial dengan pemeriksaan kesehatan secara gratis di Desa Perangkoan, ini di Masjid Asy-Syifaul Mustaqim. Alhamdulillah siang hari ini bisa berjalan dengan lancar dan antusias masyarakat sangat baik sekali, kami diterima dengan baik sekali dan masyarakat juga banyak sekali yang alhamdulillah bisa periksa gratis di sini. Insya Allah mudah-mudahan
ini semua ada manfaatnya, terutama khususnya untuk daerah Perangkoan dan sekitarnya. Semoga apa yang kita lakukan ini benar-benar ada manfaatnya, dan dari kami semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kekuatan untuk bisa meningkatkan ibadah dan bisa memanfaatkan usia kita dengan semaksimal mungkin. Karena apa? Karena kita itu harus berusaha untuk bisa bermanfaat untuk semua orang. Dan kalau kita sehat, insya Allah kita itu bisa bermanfaat sampai akhir hidup kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.